Baik, perkenalkan nama saya Ibu Agus Yugantara. Saya berasal dari kelas E jurusan TI MTI, NIM 20101288. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Baik, kita mulai saja dengan soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan apa tujuan dari didirikannya sebuah bisnis. Sertakan contoh dalam memberikan penjelasan. Tujuan utama perusahaan dalam mendirikan bisnis. Sebagian besar perusahaan mendirikan berbagai lini bisnis untuk mendapat pundi-pundi keuntungan. Tak hanya sekedar uang, terkadang kerjasama yang berkelanjutan pun bisa disebut keuntungan. Namun, faktornya keuntungan ternyata tidak melulu jadi tujuan utama perusahaan. Ada faktor lain yang lebih penting daripada hanya seonggok uang. Lantas, apa yang jadi tujuan utama perusahaan dalam mendirikan sebuah bisnis? Tujuan utama bisnis didirikan ialah bisa bermanfaat untuk orang lain hingga akhir zaman. Mengapa? Ada 3 alasan yang paling mendasar mengapa kita harus bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama. Nah, yang pertama, kesuksesan yang terindah bagi siapa saja. Bayangkan jika kita telah menciptakan sesuatu dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa rasanya? Tentu sangat senang dan bangga, bukan? Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Layaknya memaknai sebuah hidup, manusia semua diciptakan untuk saling tolong-menolong. Begitupun dengan perusahaan. Dalam menciptakan sesuatu, baik untuk bisnis atau keperluan lainnya, perusahaan tentu memerlukan riset dan bahkan pertimbangan apakah hal yang diciptakan bisa membuat orang lain membantu orang lain atau tidak. Dan yang ketiga, jadilah perusahaan dengan citra yang baik. Untuk membangun sebuah brand kepada khalayak publik tentu tak semudah membalikan telapak tangan, maka dari itu diperlukan sebuah inovasi dalam menciptakan bisnis agar perusahaan Anda dikenal baik oleh khalayak publik dan cenderung ingin terus menggunakan produk bisnis yang telah Anda ciptakan. Baik, kita kembali ke soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan disertakan dengan contoh nyata dari bentuk bantuan usaha yang Anda ketahui. Banyak usaha yang saya ketahui ada 3. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana karena kepemilikan dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Contoh dari perusahaan perseorangan adalah pedagang kue di pasar. Perusahaan perdata. Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Menurut pengertian KUH Perdata pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana 2 orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Baik, yang ketiga adalah persekutu komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah perkembangan dari persekutuan firma. Jika persekutuan firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka akan dalam komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Contohnya adalah CV Global Energy dan CV Purnama Jaya Persada. Baik, kita akan kembali ke soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis. Perilaku etis merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melakukan sesuatu. Baik, kita akan kembali ke pertanyaan nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Jelaskan disertakan dengan contoh yang konkret. Yang saya ketahui dari B2B dan B2C adalah B2B atau business to business merupakan sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis atau ke bisnis lainnya. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sebagai contohnya adalah menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan dan Anda melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. B2C atau business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen.
perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis ini berhubung langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contoh adalah memiliki bisnis sembako. Ketika Anda menjual barang kepada konsumen perorangan, berarti bisnis Anda adalah B2C. Baik, kita kembali ke soal nomor 5. Beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang didasari kepada persaingan antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Kasus PT PLNU, usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat. Kemampuan untuk menerapkan harga berapapun mereka kehendaki. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya memakmurkan rakyat sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33. Namun sisi lain, tindakan PT PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Solusi dari saya, masalah ini atas untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata. Sebaiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat serta pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT PLN saat ini. Baik, sekian saya menjawab soal dari ujian tengah semester ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.